Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Kenalkan, nama saya Fahmi. Di sini saya akan mempresentasikan the role of technology in shaping the future of education. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan peran teknologi dalam membentuk masa depan pendidikan. Technology is reshaping how students learn, teachers teach, and systems deliver education. This day summarizes the opportunities, classroom practice, tool, and practical challenge with clear recommendation for school leaders and policymakers. Jadi teknologi sedang mengubah cara siswa belajar, guru mengajar, dan sistem dalam menyelenggarakan pendidikan. Jadi presentasi ini merangkum berbagai peluang praktik di kelas, perangkat, dan tantangan praktis. Dilengkapi dengan rekomendasi yang jelas bagi para pemimpin sekolah dan pembuat kebijakan. Jadi slide ini itu berfungsi sebagai pembuka untuk memperkenalkan topik utama dan pemateri tujuan memberikan gambaran umum kepada audiens, terutama kepala sekolah dan pembuat kebijakan. Next ya. Easy access to learning resource. Jadi ini tuh akses mudah ke sumber belajar gitu. Technology expand what and where student can learn resource types. Jadi teknologi memperluas apa yang dapat dipelajari siswa dan di mana mereka dapat belajar. Jenis sumber daya utama meliputi gitu, online course and micro credential for flexible pathways. Point 2, education website and created open resource for curriculum support. Point 3, e-books and digital libraries that reduce material cost and increase reach on demand access, learning anytime, anywhere, supporting home, school, and blended models. Jadi ini tuh ada poin pertama itu yaitu kursus online dan mikro kredensial untuk jalur pembelajaran yang fleksibel, situs web pendidikan, dan sumber daya terbuka yang dikurasi untuk mendukung kurikulum gitu. Terus buku elektronik atau e-book dan perpustakaan digital yang mengurangi biaya bahan ajar dan meningkatkan jangkauan gitu. Terus selanjutnya akses sesuai permintaan, on demand, belajar kapan saja, di mana saja, mendukung model pembelajaran di rumah, sekolah, dan campuran gitu. Blended learning. Policy note atau catatan. Invest in the PITCH program and created digital solution to ensure equitable access. Jadi catatan kebijakan ini yaitu berinvestasilah dalam program penyediaan perangkat dan koleksi digital yang dikurasi untuk memastikan akses yang adil. Jadi di slide ini itu menjelaskan bagaimana teknologi mendemokratisasi pendidikan dengan menghilangkan batasan ruang dan waktu. Bagian akhir memberikan saran kebijakan agar pemerintah atau sekolah
berinvestasi pada penyediaan gadget dan materi digital agar semua siswa mendapat kesempatan yang setara. Next, improve communication and collaboration. Classroom management, platform streamline, assignment distribution, feedback loop, and grading saving teacher time. Jadi poin pertama itu adalah manajemen kelas. Jadi platform digital menyederhanakan distribusi tugas, siklus pemberian umpan balik dan penilaian gitu, sehingga menghemat waktu guru gitu. Next, real time interaction, video tools atau Zoom time support, remote listen synchron discussion and group work, collaborative. Nah, jadi di poin kedua itu adalah interaksi waktu nyata gitu, real time. Perangkat video seperti Zoom atau Google Meet, Teams mendukung pembelajaran jarak jauh, diskusi sinkron langsung, dan kerja kelompok gitu. Next, collaborative work atau kerja kolaboratif. Kalau dokumen and side project foster group problem solving and peer review across location. Jadi dokumen berbasis cloud dan proyek bersama mendorong pemecahan masalah gitu, secara kelompok dan penilaian antar teman di berbagai lokasi yang berbeda. Jadi di slide ini itu berfokus pada efisiensi operasional dan interaksi. Jadi teknologi membantu guru menghemat waktu administrasi seperti mengoreksi tugas, serta memungkinkan siswa tetap bekerja sama secara langsung meskipun mereka tidak berada di tempat yang sama. Next, ya. More engaging learning experience. Jadi ini itu adalah pengalaman belajar yang lebih menarik. Poin pertama, interactive videos atau embed question and personalized speaking. Jadi yang poin pertama ini video interaktif, jadi menyisipkan pertanyaan di dalam video dan menyesuaikan kecepatan belajar mandiri siswa gitu, biar siswa itu bisa paham gitu, karena ada yang terlalu cepat, ada yang ya gitu. Terus game edukasi, educational games, bully skill atau challenge based play. Jadi poin kedua ini adalah game edukasi ya, membangun keterampilan melalui permainan berbasis tantangan gitu. Baik simulation active scenarios that mirror real task. Jadi ini itu adalah simulasi ya, atau mempraktikkan skenario yang mencerminkan gitu tugas atau situasi di dunia nyata gitu. Terus virtual reality atau immersive labs for hands-on exploration. Jadi realitas virtual atau VR, laboratorium imersif mendalam untuk eksplorasi dan praktik langsung gitu. Nah, jadi di slide ini itu membahas metode pembelajaran aktif gitu melalui alat-alat seperti game edukasi dan VR. Pembelajaran tidak lagi membosankan hanya mendengarkan gitu, melainkan mengajak siswa terlibat langsung gitu, sehingga
materi lebih mudah dipahami dan diingat gitu. Okay. Next, challenge, recommendation, and conclusion. Jadi ini itu adalah tantangan, rekomendasi, dan kesimpulan gitu. Kita gabung aja semuanya. Access gaps, limited internet and deficit gas create inequity, stop gap deficit lending and community wifi hubs. Jadi ini itu adalah akses gap, itu adalah kesenjangan akses itu. Internet yang terbatas dan kekurangan perangkat itu memicu ketidakadilan gitu. Solusi sementara peminjaman perangkat dan penyediaan pusat wifi komunitas. Terus distraction and safety gitu. Social media and moderated apps can drive learning, action, digital citizenship, education, and filtering policies. Jadi ini itu tantangan yang kedua itu adalah gangguan dan keamanan gitu. Media sosial dan aplikasi yang tidak dimoderasi dapat mengganggu pembelajaran, tindakan edukasi kewarganegaraan digital, dan kebijakan penyaringan filter konten gitu. Next, capacity and PD. Teachers need training and time to integrate teach effectively, invest in ongoing professional development and coaching. Jadi ini itu adalah kapasitas dan pengembangan profesional PD, pengembangan profesional. Jadi guru membutuhkan pelatihan dan waktu untuk mengintegrasikan teknologi secara efektif. Berinvestasilah dalam pengembangan profesional berkelanjutan dalam bimbingan sesama guru. Policy and funding. Long term change need sustainable funding, evaluation, and cross partnership between school and local government. Jadi ini tuh kebijakan dan pendanaan gitu. Perubahan jangka panjang membutuhkan pendanaan yang berkelanjutan, evaluasi, serta kemitraan lintas sektor antara sekolah dan pemerintah daerah gitu. In summary atau singkatnya gitu, technology can make education more accessible, collaborative, and engaging, but only when paired with equitable access, teacher support, and responsible use. Next step, pilot targeted programs, measure outcomes, scale what works. Jadi singkatnya, teknologi dapat membuat pendidikan lebih mudah diakses, kolaboratif, dan menarik, tetapi hanya jika dipadukan dengan akses yang adil, dukungan bagi guru, dan penggunaan yang bertanggung jawab. Langkah selanjutnya, uji coba program percontohan gitu yang terarah gitu. Ukur hasilnya dan kembangkan apa yang berhasil gitu. Thank you. Jadi ya
kesimpulan. Jadi di slide ini itu gitu, slide penutup ini memberikan pandangan yang realistis. Meskipun teknologi punya banyak dampak positif, ada tantangan nyata seperti masalah kuota atau sinyal gitu, gangguan konsentrasi siswa, dan kesiapan guru. Kesimpulannya menekankan bahwa teknologi hanyalah alat, keberhasilannya tetap bergantung pada kesiapan guru dan kebijakan yang adil gitu. Oke, mungkin hanya itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.